Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai paragraf. Kemarin Bu Guru sudah kasih tugas ya anak-anak untuk mencari apa itu paragraf, apa itu jenis-jenis paragraf. Tapi sayangnya ada beberapa anak yang masih salah karena malah membuat sebuah cerita, bukan mencari pengertian paragraf itu apa, jenis-jenis paragraf itu apa. Sekarang Bu Guru akan jelaskan ya. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Yang mana yang namanya kalimat? Dari ini, pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Ini kalimat namanya. Jadi kalau digabung semuanya akan menjadi sebuah paragraf. Dari pawai ini, tulisan pawai ini sampai rombongan pawai ini namanya paragraf 1. Ini samar sampai ini itu paragraf 2. Paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Jadi dalam bacaan pawai budaya ini ada 5 paragraf. Nah, selain itu yang masih bingung yang mana yang disebut dengan paragraf, biasanya satu paragraf itu ditulis seperti ini, lebih menjorok ke dalam. Dalam satu paragraf atau setiap paragraf memiliki satu ide pokok atau nama lainnya gagasan utama atau pokok pikiran atau gagasan pokok. Itu sama namanya, cuma beda tulisan aja ya. Gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, gagasan pokok itu sama. Nah, jadi satu paragraf ini, pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun sekali sampai rombongan pawai ini memiliki satu ide pokok dan satu gagasan pendukung. Terus letaknya itu di mana sih Bu? Tahu dari mana sih kita ada gagasan utama atau gagasan pokok? Nah, jadi setiap paragraf itu biasanya gagasan utama, ide pokok ada di awal kalimat. Contoh, yang pertama, gagasan pokoknya ada di depan. Pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Itu namanya ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan utama tersebut. Biasanya ada di belakang. Contohnya, mereka terlihat begitu senang dan sangat bersemangat menanti rombongan pawai. Itu adalah gagasan pendukung. Terus di paragraf kedua juga pasti ada gagasan utama. Ada juga gagasan pendukung. Bisa juga misalnya seperti ini, samar-samar terdengar suara gamelan yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu disebut ide pokok. Yang mana gagasan pendukung? Dari sini, rombongan pawai tersebut memakai kostum yang berbeda-beda. Itu gagasan pendukung pertama. Ada lagi? Ada. Mereka mengenakan pakaian adat yang dari daerah yang berbeda-beda. Itu gagasan pendukung yang kedua. Mereka juga menampilkan berbagai tradisi dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Itu adalah gagasan pendukung di paragraf kedua. Tadi kalian kan sudah membaca bacaan tentang pawai budaya. Nah, di Indonesia kan banyak ada keragaman. Di dalam pawai budaya biasanya menampilkan tentang pakaian adat dari berbagai daerah. Nah, di Indonesia juga ada alat musik tradisional yang menghasilkan bunyi. Dari mana sih bunyi bisa dihasilkan? Jika menerima getaran, maka benda akan menghasilkan bunyi. Benda apa aja sih yang bisa menghasilkan bunyi? Kalau meja kita pukul kena getaran pasti mengeluarkan bunyi. Seruling, kalau ditiup pasti menghasilkan
bunyi. Nah, kalian bisa membaca di halaman 6. Ayo memahami. Ya, kalian baca itu apa itu bunyi. Terus setiap bunyi juga memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ada 3 jenis frekuensi, ada infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik. Silakan dibaca. Lalu setelah kalian membaca, kalian bisa mengerjakan ayo berlatih halaman 7 langsung di buku LKS 1-5 jawabannya saja. Terus kalian bisa mengerjakan ayo cari tahu. Yang ini ayo cari tahu. Ya. Amati benda-benda di sekitarmu. Jadi kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Cari 5 benda yang kira-kira akan menghasilkan bunyi. Contoh, di rumah kalian ada ember. Nama nomor 1. Namanya bendanya apa? Ember. Terus cara menghasilkan bunyinya dengan cara apa? Dipukul kan? Tulis dipukul. Ya, dicari 5 benda yang menghasilkan bunyi. Silakan buat di LKS langsung. Oke? Terima kasih ya. Selamat mengerjakan.